Meluncur ke TKP. Siap, 86. Untuk yang pertama, dasar laporan yaitu LP pada tanggal 6 November 2023 Polres Kutai Timur dengan perkara pencurian dengan pemberatan yaitu pasal 363 ayat 2 KUH Pidana. Waktu kejadian tanggal hari Jumat tanggal 3 November sekitar pukul 1 dini hari. Untuk TKP yaitu di Kecamatan Teluk Pandan, yaitu sebuah bangunan gudang perusahaan, ini bergerak di bidang sembako atau makanan minuman. Ya. Modus operandi daripada pelaku itu melakukan pencurian dan pengerusakan di malam hari yang dilakukan lebih daripada 2 orang. Kronologis kejadian, jadi pada pagi hari Jumat, petugas perusahaan atau kantor sekitar pukul 7.30 pagi masuk ke gudang. Ternyata didapati gudang dalam keadaan terbuka, pintu atau rolling door-nya dalam keadaan rusak terbuka, dan dicek di dalam pun juga ada beberapa kantor dan berangkas itu sudah dirusak terbuka. Dan kemudian dilaporkan ke polsek. Kemudian hasil setelah kita menerima laporan dari pelapor, kita membuat perintah dari Bapak Kapolres langsung membuat tim gabungan dipimpin oleh Kasat Reskrim, tim Jatangras, kemudian koordinasi penyelidikan, koordinasi dengan Polda. Dan ternyata modus operandi ini ada di beberapa tempat dengan modus yang sama. Dan kemudian kita koordinasi dengan Polda Kalsel dan Kalteng. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari pada tanggal 5 November para pelaku berjumlah 5 orang kita bisa tangkap, kita amankan di daerah Samarinda, bergabung dengan tim gabungan dari beberapa Polda. Jadi sementara ini pelaku ada 5 orang. Dengan TKP kurang lebih sementara ini ada 4 TKP, 1 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 di wilayah hukum Polda Kalsel, kemudian 1 di Kalimantan Timur yaitu di Sakaina. Nah, untuk 4 pelaku lagi setelah kita periksa, kita dengan koordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dibawa di Mapolda Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan TKP di sana atau 2 TKP dengan kerugian di atas 1 miliar. Nah, untuk TKP yang di Kalimantan Timur di Sangatta, di Teluk Pandan, kurang lebih kerugiannya ada 41 miliar dengan 1 tersangka dari 5 tersangka ini. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu uang tunai sebesar 1,9 juta, kemudian 1 mobil R4 Xenia, 3 buah linggis, 2 buah obeng, 1 buah gunting, tali tambang, 1 buah handphone. Kemudian ada plat nomor, ini juga untuk ganti-ganti di kendaraan tersebut. Kemudian 1 rantai besi dan 1 berangkas besi merek Cobra berwarna putih. Pasal yang kita kenakan kepada 5 tersangka dikenakan pasal 263 ayat 2 dengan ancaman penjara selama-lamanya 9 tahun penjara. Demikian yang kita sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa kurang jelas pertanyaan. Terima kasih. Dia itu ditangkapnya masuk tersangka di mana? Karena ada 4 tersangka ini yang belum disebutkan inisialnya, termasuk jadi dari 5 tersangka inisial H itu karena domisili ada di wilayah Bukan, ya, menggambarkan kemudian dia
menyediakan fasilitas kendaraan dan lain-lain. Nah, ini satunya kita amankan, salah satu kita tahan di Polres Kutai Timur. Untuk 4 tersangka lain, inisial B 37 tahun, kemudian PS 48 tahun, AI 39 tahun, dan NW 49 tahun itu ditahan di Polda Kalimantan Selatan. Ya, berhubung di sana ada 2 TKP dan kerugiannya lumayan besar, 1,2 M. Itu yang sampai. Jadi keempat ini pada juga melakukan kejahatan di sini yang melakukan kejahatan. Ya, betul. Jadi secara administrasi pemeriksaan semua masuk di dalam berkas masing-masing. Termasuk di Kutai Timur 5 orang ini, tersangka ini dimasukkan juga ke dalam berkas perkara yang TKP di Teluk Padan. Jadi kejadian di Teluk Padan itu 5 orang kejadiannya. Ya, ikut semua 5 orang. 5 orang. Jadi itu sudah digambarkan sebelumnya. Berarti provinsi. Ya, betul. Ada 3 wilayah hukum. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan 2 TKP, Kalimantan Timur 1 TKP. Untuk sasaran pencurian ini biasanya mencuri apa saja, Dan? Ini sasarannya rata-rata kalau kita lihat dari 4 TKP ini rata-rata gudang semua, gudang perkantoran, yang dimana di dalamnya ada berisi berangkas, keuangan kantor. Nah, itu yang dia bobol. Sudah berapa lama kalau dari pengakuan tersangka melakukan aksi kejahatan ini? Ya, jadi untuk sementara pengembangan kita baru 4 TKP, namun tersangka ini merupakan residivis juga. Sebelumnya pernah melakukan hal yang sama. Ini warga di sini atau warga luar? Yang satu ini kita amankan ini yang di Polres Kutai Timur ini inisialnya ini warga Kutai Kalimantan Kutai Kartanegara. Dia yang memang menggambarkan situasi target di wilayah Kalimantan Timur, termasuk dia yang juga menyiapkan fasilitas kendaraan dan lain-lain. Itu gudang kosong atau gudang ada orang? Dia masih Itu beroperasi. gudang termasuk kantor, jadi gudangnya isi. Itu gudang makanan sembako di wilayah untuk supplier di wilayah Kutai Timur dan Berau. Jadi alat-alat yang digunakan ini alat-alat tentunya. Nah, ini untuk peralatan-peralatan yang merusak dari barang-barang yang ada di kantor. Salah satunya dia merusak pintu atau teralis, kemudian pintu kantor dan berangkas yang dia buka. Apa paling terbesar yang diambil? Yang paling terbesar berupa uang. Termasuk di Kalimantan Selatan itu kerugiannya 1,2 uang. Berapa tadi sini? Ini H38 tahun, bukan. Ada lagi. Apa ada indikasi kerjasama dengan oknum anggota orang dalam, Dan, sehingga dia mengetahui seluk-beluk gudang itu, Dan, dari penelusuran? Sementara hasil pemeriksaan dari 9 saksi-saksi yang kita periksa belum ada mengarah kepada warga sekitar ataupun warga. Artinya dia pantau beberapa hari tadi, maksudnya Betul. kalau lokasinya di Karena mana. informasinya dari CCTV dia sudah bolak-balik menggunakan mobil Xenia untuk memantau. Kebetulan memang gudang tersebut pada malam hari tidak ada yang jaga Pengendara satpol kantor dan pergudangan tersebut, sehingga kelompok ini dengan leluasa dia bisa mengungkap dan merusak dan mengambil barang-barang yang tidak boleh. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Ini yang TKP yang pada bawah.